Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya pagi hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara seraya membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan hatimu adalah sesuatu yang dapat memotivasi kita ketika kita sedang dalam menghadapi permasalahan kecil. Namun, bagaimana jika kita sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah kehancuran dalam pekerjaan? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah penyakit yang tidak ada obatnya? Sangat sulit untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadap masalah yang besar, kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin saya dapat tidak kecut dan tawar hati di tengah keadaan yang begitu berat seperti ini? Dan Tuhan biasa menjawab kita dengan mengingatkan kita untuk tidak hanya membaca kalimat pertama dari Yosua 1 ayat yang ke-9, tetapi kita harus menyadari kebenaran dari kalimat yang kedua, yaitu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan hati yang tertunduk kepada Tuhan kita mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan saat ini yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus mengerti Tuhan senantiasa menyertai kita. Itu berarti Tuhan ada bersama kita ketika hidup sedang mudah, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup kita sedang susah. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak, dan Tuhan juga ada bersama dengan kita ketika kita hanya punya sedikit. Tuhan ada bersama ketika kita sehat, dan Tuhan juga ada bersama ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses. Tuhan juga ada bersama dengan kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita sedang beriman, kita punya keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi juga Tuhan ada bersama kita ketika kita punya iman yang sedang melemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Singkatnya adalah ketika engkau susah, ketika engkau memiliki sakit penyakit, ketika engkau mengalami kehancuran, kegagalan, Tuhan ada bersama dengan engkau. Ataupun ketika kita sukses, kita punya segalanya, atau kita senang, sehat, Tuhan juga ada bersama dengan engkau. Oleh sebab itu jangan ragukan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang pertama, bahwa Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana mungkin kita tidak bisa takut ketika dalam kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan hidup kita? Namun hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan yang telah berjanji akan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Kebenaran semua yang terjadi dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi itu untuk sebuah tujuan, yaitu mempersiapkan kita menuju kepada janji-janjinya yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Sungai Yordan, orang-orang Kanaan, dan tembok Yeriko merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel untuk menerima janji Tuhan yang indah itu di dalam kehidupannya. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita yang menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Semakin besar berkat Tuhan, maka semakin besar masalah tantangan yang harus kita hadapi. Semakin enak, semakin indah yang hendak menjadi bagian hidup kita, maka semakin susah dan semakin pelik tantangan yang Tuhan letakkan di hadapan kita. Supaya kita terlatih, supaya kita kuat ketika kita menerima janji-janji Tuhan tersebut. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah musuh terbesar kita bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada Bilangan 13 diceritakan bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang dikuasai oleh orang-orang Kanaan. Mayoritas dari mata-mata bangsa Israel itu kembali dan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai itu dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang dilihat di sana ada orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara belajar dari pengalaman para pengintai Israel, yang menjadi musuh terbesar bagi mereka bukan orang-orang Enak, orang-orang raksasa, tetapi musuh terbesar dalam kehidupan mereka adalah ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran mereka. Bapak Ibu, seringkali kita juga sebelum melangkah, kita sudah takut duluan.
maka sebelum berperang kita kalah duluan. Maka taklukkanlah, kalahkanlah raksasa yang besar yang ada di dalam pikiranmu sebelum kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita pada pagi hari ini adalah kita harus optimis dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun satu hal yang harus kita mengerti semua, Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat, bukan merasa dirinya hebat, atau karena musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang berperang, yang membela dalam kehidupannya. Sebesar apapun masalah dan pergumulan dan tantangan yang kau hadapi saat ini, ingat, jangan lupakan bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar kuasanya dibanding dengan segala persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus optimis di dalam Tuhan. Asal bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar bersama Dia. Oleh sebab itu, jangan takut. Bukan karena kita mengandalkan diri kita, tapi ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, yang bisa senantiasa menolong, memberkati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati ketika engkau diperhadapkan hal-hal yang sulit, ketika engkau diperhadapkan tantangan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit hari ini. Karena Tuhan yang berjanji akan setia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia berjanji akan ada bersama dengan kita dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut tentang apapun juga, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jelang hari ini dengan hati yang melimpah dengan syukur, dengan hati yang melimpah dengan sukacita. Meskipun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia berjanji akan menolong, Dia berjanji akan menyertai kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati engkau. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.